Sebelum kita berbicara tentang agama, sebelum kita membahas simbol, musik, atau gaya hidup, kita harus terlebih dahulu berbicara tentang luka. Karena tidak semua keyakinan lahir dari kitab. Sebagian lahir dari sejarah yang dipatahkan, dari manusia yang dipaksa lupa siapa dirinya. Rastafarianisme bukan muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman dijajah dan dari ingatan yang dicuri. Bagi dunia luar, Rastafari sering dilihat sebagai identitas budaya, sebuah estetika, atau sekedar musik dan rambut gimbal. Namun bagi mereka yang menjalaninya, Rastafari adalah cara untuk bertahan hidup, cara untuk melawan tanpa senjata, cara untuk mengingat ketika sistem ingin kita lupa. Ini adalah kisah tentang sebuah gerakan spiritual yang lahir dari penderitaan, menantang kekuasaan, dan akhirnya menemukan suaranya di seluruh dunia. Di sebuah pulau kecil di Laut Karibia, matahari terbit dengan cara yang sama setiap hari. Cahayanya menyapu perbukitan hijau Jamaika, menerangi laut yang tenang, dan menyentuh tanah yang telah lama menyimpan kisah manusia. Namun di balik keindahan itu, Jamaika adalah tanah yang dibentuk oleh penderitaan. Berabad-abad yang lalu, pulau ini menjadi bagian dari mesin besar kolonialisme. Kapal-kapal Eropa berlabuh membawa rantai, cambuk, dan sistem yang memperlakukan manusia sebagai barang. Jutaan orang Afrika dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka, diseberangkan melintasi Samudra Atlantik dalam kondisi yang tak manusiawi. Ketika perbudakan secara resmi dihapuskan, luka itu tidak sembuh. Ketidakadilan hanya berganti wajah. Orang-orang kulit hitam Jamaika tetap hidup di pinggiran, terjebak dalam sistem sosial yang diwariskan penjajah. Disinilah benih kesadaran mulai tumbuh, bukan sebagai pemberontakan bersenjata, tetapi sebagai pencarian makna. Dari tanah yang terluka inilah, Rastafarianisme akan lahir. Awal abad ke-20, Jamaika adalah tempat yang keras bagi banyak orang kulit hitam. Kemiskinan bukan kebetulan, melainkan warisan sistem. Pendidikan terbatas, lapangan kerja sempit, dan kekuasaan tetap berada di tangan elit kolonial. Di tengah realitas itu, muncul sebuah suara yang tidak meminta izin untuk didengar. Marcus Mosiah Garvey. Garvey memahami bahwa penjajahan tidak hanya bekerja melalui senjata dan hukum, tetapi melalui pikiran. Selama seseorang percaya bahwa dirinya rendah, penjajahan tidak lagi membutuhkan kekerasan. Garvey berbicara tentang harga diri, tentang kebanggaan menjadi orang kulit hitam, tentang Afrika sebagai tanah peradaban besar, bukan simbol keterbelakangan seperti yang diajarkan kolonialisme. Ia mengajarkan pan-Afrikanisme, gagasan bahwa orang-orang keturunan Afrika di seluruh dunia terhubung oleh sejarah, luka, dan masa depan yang sama. Bahwa pembebasan tidak bisa datang dari peniruan Barat, tetapi dari kesadaran akan jati diri sendiri. Garvey berkata kepada mereka yang telah lama dibuat merasa kecil, "Kamu bukan bangsa tanpa sejarah, sejarahmu dicuri." Salah satu ucapannya menyebar luas dan bertahan lama. Lihatlah ke Afrika. Ketika seorang raja kulit hitam dimahkotai, hari pembebasan akan segera tiba. Ucapan ini bukan nubuat agama. Ia adalah simbol harapan. Ia menyebar dari gereja ke pasar, dari ladang ke jalanan, dan masuk ke benak mereka yang telah lama kehilangan arah. Garvey tidak membangun agama. Ia menyalakan api kesadaran. Dan api itu terus menyala, menunggu sebuah momen untuk berubah menjadi keyakinan.
Tahun 1930, dunia menyaksikan sebuah peristiwa di Afrika Timur. Rastafari Makonnen dimahkotai sebagai Kaisar Ethiopia dengan gelar Haile Selassie Sentu, Raja dari segala raja, penakluk singa dari suku Yehuda. Bagi dunia barat, ini hanyalah peristiwa politik. Namun bagi banyak orang Jamaika, ini adalah sebuah tanda. Seorang raja kulit hitam dimahkotai di Afrika. Haile Selassie dipandang bukan sekedar pemimpin politik, tetapi sebagai manifestasi ilahi. Jah, Tuhan yang hadir bukan dalam rupa penjajah, melainkan dalam rupa yang mencerminkan mereka sendiri. Bagi sebagian orang Jamaika, penobatan Haile Selassie dipahami sebagai penggenapan kata-kata Marcus Garvey. Dalam imajinasi spiritual diaspora Afrika, Ethiopia adalah Zion, tanah yang dijanjikan. Ethiopia memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Negara ini tidak pernah dijajah secara penuh. Ia berdiri sebagai lambang perlawanan Afrika terhadap dominasi Eropa. Rastafarianisme lahir bukan sebagai agama formal dengan gereja dan hierarki. Ia lahir sebagai gerakan spiritual pembebasan, sebuah cara baru memahami Tuhan, sejarah, dan identitas diri. Dari sinilah Rastafarianisme mulai terbentuk. Rastafarianisme bukan agama yang berpusat pada kitab suci tertulis. Ia berkembang sebagai sistem keyakinan yang diwujudkan melalui praktik hidup sehari-hari. Menjadi Rastafari berarti menjalani seperangkat nilai yang sadar dalam cara berpikir, dalam pola makan, dalam cara berbicara, dan dalam sikap terhadap dunia di sekitarnya. Di pusat keyakinan ini terdapat Jah, yang dipahami sebagai Tuhan yang hadir dalam kehidupan manusia, terutama di pihak mereka yang mengalami penindasan dan ketidakadilan. Realitas dipahami melalui dua konsep utama, Sion dan Babylon. Sion melambangkan pembebasan. Ia merujuk pada Afrika sebagai tanah leluhur, sekaligus kondisi spiritual di mana manusia hidup merdeka, tidak terikat oleh struktur penindasan. Sebaliknya, Babylon merujuk pada sistem sosial dan politik yang diwariskan oleh kolonialisme dan rasisme. Sistem yang memisahkan manusia dari identitas, alam, dan nilai spiritualnya. Banyak simbol Rastafari kerap disalahartikan. Rambut gimbal bukanlah tren atau pernyataan mode. Ia merupakan bentuk penolakan terhadap standar budaya kolonial yang menentukan bagaimana tubuh dan identitas seharusnya ditampilkan. Warna merah, kuning, dan hijau digunakan sebagai simbol sejarah dan harapan. Merah untuk darah dan penderitaan masa lalu, kuning untuk martabat dan nilai spiritual, dan hijau untuk kehidupan serta hubungan dengan alam. Ganja, yang sering disebut sebagai tanaman suci, dipahami sebagai tanaman dengan fungsi spiritual. Ia digunakan dalam konteks reasoning, diskusi dan refleksi kolektif yang bertujuan menenangkan pikiran dan memperdalam kesadaran spiritual. Namun, penggunaan ganja bukan kewajiban. Tidak semua Rastafari menggunakannya, dan inti dari praktik ini bukan pada zat itu sendiri, melainkan pada proses refleksi dan kesadaran. Kriminalisasi ganja dan praktik Rastafari lainnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian sosial, di mana ekspresi spiritual yang tidak sejalan dengan sistem dominan dianggap sebagai ancaman. Sejak awal kemunculannya, Rastafarianisme tidak diterima dengan mudah di Jamaika. Para penganutnya sering dipandang aneh, berbahaya, atau menyimpang. Cara berpakaian, rambut gimbal, dan pandangan hidup mereka dianggap bertentangan dengan norma masyarakat yang dibentuk oleh warisan kolonial.
negara dan aparat melihat Rastafari sebagai masalah sosial. Ganja, yang bagi sebagian Rastafari digunakan untuk refleksi spiritual, dikriminalisasi. Banyak yang ditangkap, dipenjara, atau dilecehkan hanya karena penampilan dan keyakinan mereka. Di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang publik, diskriminasi menjadi hal yang biasa. Rastafari sering dipaksa memilih antara menyesuaikan diri atau mempertahankan jati dirinya. Namun, gerakan ini tidak hilang. Rastafari bertahan dengan caranya sendiri, melalui komunitas kecil, pertemuan sederhana, dan kehidupan yang dijalani dengan tenang. Rastafari tumbuh melalui hubungan antar sesama dan kehidupan yang dijalani bersama. Yang dipertahankan adalah cara pandang terhadap hidup. Bagi banyak Rastafari, bertahan hidup berarti tetap menjaga kesadaran, meski berada di lingkungan yang tidak selalu memahami mereka. Musik membantu membawa Rastafarianisme keluar dari Jamaika. Dari Jamaika, lahir reggae, musik yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Musik ini berkembang di tengah kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengalaman panjang menghadapi ketidakadilan. Reggae tidak hanya didengar sebagai hiburan. Melalui lirik dan iramanya, musik ini menceritakan pengalaman hidup, keresahan, dan harapan orang-orang yang jarang mendapat ruang untuk berbicara. Tema-tema yang sering muncul dalam reggae tentang penindasan, kebebasan, dan ketahanan berkaitan erat dengan cara pandang Rastafari terhadap dunia. Di antara banyak musisi reggae, satu nama kemudian dikenal luas, Bob Marley. Bob Marley tidak mewakili seluruh komunitas Rastafari. Namun, melalui lagu-lagunya, banyak orang di luar Jamaika mulai mengenal Rastafari. Tanpa penjelasan panjang, musiknya memperkenalkan istilah, simbol, dan sudut pandang yang sebelumnya asing bagi pendengar di berbagai belahan dunia. Seiring reggae didengar semakin luas, sebagian nilai Rastafari ikut dikenal. Melalui musik, kisah dan pengalaman hidup Rastafari dikenal lebih luas.